Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Sebuah dinamika peradaban membuat kita sejenak berpikir dan lebih menggali arti. Pandemi membuat semarak menjadi sepi, ingar-bingar mendadak sunyi, lalu lalang menjadi lengang, dan memaksa segala kesibukan sejenak menepi. Kita memang ahlinya berencana, namun ada kalanya kita serahkan semua kepada Sang Pengatur segalanya. Tidak hanya menyoal kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dipengaruhi, pandemi juga membolak-balikan rasa. Rutinitas yang dulu dikeluhkan, diam-diam kini jadi bagian yang dilamunkan. Berbagai tantangan zaman di masa lalu pernah dilalui bangsa ini melalui perjuangan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kini, giliran kita yang memegang kendali. Pemerintah bersatu melalui berbagai peranan, sejalan dengan masyarakat yang mulai bangkit bersama dan berjuang. Manusia sejatinya makhluk yang adaptif. Upaya melindungi negeri pun harus dimulai dari disiplin menjaga diri sendiri. Responsif merupakan jawaban di tengah kondisi yang penuh perubahan. Pandemi menerpa dan menjadi bencana global, tak terkecuali Indonesia. Ancaman kelangkaan barang penanggulangan COVID-19 membuat kita harus bersiap diri. Percepatan impor barang penanggulangan COVID-19 menjadi fokus yang utama. Bersama dengan itu, dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan penanganan COVID-19 dan berbagai bahan substitusi. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibentuk untuk menyinergikan kekuatan nasional melalui berbagai peranan. Pandemi juga menyebabkan turbulensi ekonomi dalam negeri. Program Pemulihan Ekonomi Nasional kemudian digagas sebagai langkah untuk menanggulangi. Beratnya beban industri akibat dampak pandemi berusaha dipikul bersama oleh pemerintah melalui insentif terhadap perusahaan terdampak pandemi dan BMDTP COVID-19. Terus berupaya nyata dalam menangani COVID-19, pemerintah menerbitkan fasilitas kepabeanan dan cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Di sektor perdagangan internasional, penyampaian surat keterangan asal dilakukan secara daring dengan relaksasi penyerahan dokumen fisik. Relaksasi pembayaran cukai diharapkan menstimulus kegiatan industri untuk tetap menjalankan produksinya demi menopang roda perekonomian. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sejalan dengan upaya prioritas nasional yang tertuang dalam Nawacita, program kawasan ekonomi khusus diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memaksimalkan kegiatan industri, dan kinerja ekspor-impor. Sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional, sentra industri tembakau dikembangkan untuk meningkatkan daya saing industri, khususnya industri kecil dan menengah, melalui kawasan industri hasil tembakau. Dengan mengoptimalkan fungsi asistensi industri dan fasilitator perdagangan, diharapkan Bea Cukai mampu meningkatkan daya saing ekspor. Di tengah situasi pandemi, ancaman penyelundupan tak mengenal jeda. Melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya juga tak mengenal lengah. Berbagai operasi terpadu dilaksanakan untuk mengantisipasi oknum yang memanfaatkan situasi di tengah pandemi COVID-19. Kinerja logistik nasional juga menjadi fokus perbaikan. Program Nasional Logistik Ecosystem dicanangkan sebagai platform digital demi tercipta ekosistem logistik yang efisien, sederhana, murah, dan transparan. Penguatan reformasi organisasi juga tak luput terus diperbaiki. Penguatan integritas dan budaya organisasi mutlak diperlukan sebagai bagian dedikasi untuk melayani.
Demi meningkatkan kontribusi dalam percaturan dunia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi Asia Pacific Vice Chair pada World Customs Organization untuk periode 2020-2022. Pendahulu telah mengajarkan untuk bersatu demi Indonesia berdiri. Saatnya kita merawatnya dengan melanjutkan warisan luhur tersebut melalui berbagai sinergi. 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Melalui upaya lebih dan bersatu dengan masyarakat, penerimaan kepabeanan dan cukai berhasil mencapai target sebagai bagian pembangunan nasional. Kini, kita semua memang sedang jatuh, namun bukan pertama kali kita mengalaminya. Saatnya kembali mengingat cara untuk bangkit dan bersama berjuang. Indonesia lahir dari berbagai perbedaan yang dibalut semangat untuk bersatu. Situasi pandemi merupakan bagian dari dinamika untuk membuktikan bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang saling melindungi dan mampu bahu-membahu. Para pendiri bangsa telah menunaikan janjinya untuk mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Sekarang, giliran kita untuk mengawal dan menjaganya dengan kontribusi terbaik untuk bangkit dan menuju Indonesia maju.